Kenapa mobil FWD nggak kuat nanjak? Jadi, gue sama Outlander Max itu sering banget kalau misalkan bahas mobil 7-seater yang di bawah 2000 cc, itu kita tes nanjak. Tujuannya tidak lain untuk membuktikan bahwa mobil FWD 7-seater itu kuat nanjak. Nah, gue sendiri itu udah beberapa kali bawa mobil FWD ke tempat-tempat yang ekstrim. Kayak contohnya di tanjakan Cinomati atau tanjakan Sitinjau Lawi yang super viral. Nah, kali ini kita reverse engineering. Kenapa mobil FWD nggak kuat nanjak? Aus nih, minum dong. Ah, ini dia, Kopiko Lucky Day. Kopi Thailand ini rasanya beda sama yang lain, enak banget. Nendang nih. Yuk, langsung kita bahas video ini. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita tes dulu nih mobil 1500 cc diisi 7 penumpang dan yang paling belakang itu yang paling berat. Nah, terus nanti di satu titik yang paling tinggi kemiringannya 12 derajat, kita berhenti dan stop and go. Seperti di cuplikannya. Oke, kita sekarang nanjak dengan menginjak pedal gas yang santai-santai saja. Artinya kita tidak pindah ke S atau pindah ke manual, kita juga nggak nginjak pedal gas yang dalam-dalam. Jadi biarkan di D ini kita naik ke atas dengan santai, aman. Padahal ada pala di belakang loh. Itu ada di belakang 3 orang. Paling belakang berapa berarti? 110 ditambah 81, 191 ya? Iya. Mantap. Ini yang 12 derajat di sini nih. Nah, kalau lagi miring seperti ini, itu brake hold-nya unavailable. Jadi kita nggak bisa pakai si brake hold-nya. Nah, tapi tetap aman karena dia ada hill hold control-nya atau hill start assist. Jadi ketika kita lepas pedal rem terus ke pedal gas, dia ada waktu sekitar 3 detik untuk tahan remnya. Jadi kita langsung ngegas nih ya, di 12 derajat Celcius kemiringan, gas, dia nggak mundur. Di 500, aman. Cuma agak sedikit meraung karena RPM-nya hampir sampai ke 3000. Bisa nanjak kan? Bong, itu kan mobilnya 1500 cc. Yang 1200 cc dong, coba. Kuat nggak nanjak? Oke. Kita masukin ke D aja ya. Terus dia nggak ada hill start assist-nya, jadi kalau kita gas itu agak direm sedikit, baru kita lepas biar nggak turun. Oke, 1, 2, 3 gas. Bismillah. Kuat. Cuma memang nggak segas ini ya, Veloz. Beda cc-nya memang. Ternyata 1200 cc kuat nanjak juga. Bang, katanya mau buktiin yang nggak kuat nanjak. Mana nih yang nggak kuat nanjak? Yaudah, kita simulasikan yang nggak kuat nanjak seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu kalau FWD nggak kuat nanjak. Traksinya lepas, muter doang bannya, tapi mobil nggak maju. Tapi bisa juga ya. Tuh. Terus katanya FWD nggak kuat nanjak. Intinya, itu semua soal traksi. Apa itu traksi? Traksi adalah daya cengkram roda pada permukaan jalan. Ketika jalan menanjak, mobil FWD memiliki traksi yang tidak sebaik mobil RWD dikarenakan gaya. Ketika kita menanjak, maka titik berat kendaraan akan berpindah ke belakang. Sedangkan kalau kita ngerem, dia akan berpindah ke depan. Nah, makanya beban yang berada di ban depan akan berkurang dan otomatis traksi ban belakang akan bertambah sedangkan ban depan akan berkurang. Apalagi ketika jalan licin seperti pas hujan. Maka dari itu, untuk mobil-mobil niaga yang biasa membawa barang, kita akan sering menemukan mobil-mobil tersebut berpenggerak roda belakang. Terus mobil penumpang bagaimana? Karena mobil penumpang beban yang dibawa itu nggak seberat mobil niaga, otomatis kita akan sering menemukan mobil penumpang berpenggerak roda depan. Zaman sekarang, rata-rata MPV itu berpenggerak roda depan atau FWD. Beda sama MPV zaman dulu. Karena MPV zaman dulu itu biasanya dibangun dari basis mobil niaga. Makanya, MPV zaman dulu itu kebanyakan RWD. Zaman sekarang, sebaliknya, kebanyakan FWD. Dari yang kecil sampai yang besar macam Alphard atau Velfire itu udah pakai FWD semua.
Dan nggak ada tuh keluhan nggak bisa nanjak. Lah terus kenapa di Indonesia itu banyak mobil FWD diidentifikasikan tidak kuat menanjak? Sebenarnya kalian tuh nggak perlu khawatir karena engineer ketika mendesain mobil sudah mempertimbangkan dengan kondisi-kondisi di Indonesia. Misalkan rata-rata tanjakan di Indonesia itu berkisar 4-7 derajat kemiringannya. Kalau 10 derajat itu udah masuk kategori ekstrim. Jika kita pakai mobil manual, maka kita harus lepas pedal gas secara halus. Dan kalau neken pedal gas itu nggak berlebihan. Untungnya, untuk mobil-mobil kekinian, macam Veloz gini, varian manual atau matic-nya itu dikasih namanya traction control. Traction control fungsinya itu bisa mengurangi kecepatan kalau misalkan ban depan kita spin lagi berakselerasi. Contohnya seperti ini. Tuh, FWD lagi hujan, isi penuh, manual pula, bisa nanjak kok. Memang skill pengendara agak sedikit dibutuhkan di sini. Jadi, kalau kita mau sengajain mobil FWD nggak kuat nanjak, itu bisa banget. Pas lagi berhenti digaspol aja, nanti ban depannya langsung spin. Aus mas, aus. Aduh, minum lagi kita kopi Lucky Day. Aduh, seger banget nih kopi Thailand. Jadi kita udah tahu nih, kenapa mobil FWD nggak kuat nanjak. Ya karena nggak dapat traksi. Makanya kalau lagi stop and go naik mobil FWD, jangan terlalu nafsu. Apalagi kalau pakai mobil manual. Kalau pakai mobil matic, insya Allah aman. Karena mobil matic ketika digaspol, dia nggak langsung ngedecit, nggak langsung spinning. Masih ada waktunya. Terus juga ban. Ban juga memegang peranan penting dari traksi. Jadi kalau kalian punya ban, itu kalau udah tipis segera diganti biar tetap dapat traksi maksimal. Karena ban yang udah tipis traksinya nggak akan sebagus ban yang masih baru. Nah bang, sekarang pertanyaannya, kalau mobil FWD nggak bisa off-road dong? Yang namanya off-road itu bukan pakai mobil FWD atau RWD. Pakainya mobil apa? 4WD. Kalau nggak punya mobil 4WD, pakai Mini 4WD. Bisa tuh. Nah, sekarang kita masuk ke chapter berikutnya. Kenapa mobil zaman sekarang itu kebanyakan FWD, bukan RWD? Mobil zaman sekarang itu kebanyakan FWD karena mobil FWD itu punya kelebihan yang nggak dimiliki mobil RWD. Yang pertama, mobil FWD itu cost production-nya lebih rendah. Yang kedua, mobil FWD itu dia lebih hemat bahan bakar. Akselerasinya juga lebih baik karena power loss-nya berkurang. Terus yang ketiga, dia lebih ringan. Dan yang keempat, dia bisa bikin bodi itu lebih mudah, lebih lega. Karena bawahnya itu nggak perlu ada drive shaft sama gardan. Nah, drive shaft sama gardan itu diperlukan mobil RWD agar mereka bisa berjalan, bisa menyalurkan tenaga ke roda belakang. Kalau nggak ada, berarti mesinnya harus dipindahin ke belakang. Mobil RWD, karena dia punya drive shaft sama gardan tadi, nah makanya dia cost production-nya lebih mahal. Karena drive shaft sama gardan itu dia cukup mahal, karena bahannya besi gede gitu kan. Terus yang kedua, otomatis bebannya bertambah. Ketiga, otomatis juga ruang kolongnya itu harus diakomodir tuh. Akhirnya mobil RWD itu punya kabin biasanya nggak selega mobil-mobil FWD. Tenaga dan efisiensi bahan bakarnya pun juga tidak terlalu bagus. Kenapa? Karena semakin banyak komponen mekanisnya, otomatis power delivery-nya nggak sebaik yang komponen mekanisnya lebih dikit. Nah, makanya mobil-mobil penumpang zaman sekarang itu kebanyakan FWD, bukan RWD. Karena keuntungannya lebih banyak pakai FWD. Tapi bang, sedan-sedan premium Eropa kok banyaknya pakai RWD ya? Untuk mobil-mobil Eropa itu ada alasannya. Dan sekarang juga sudah mulai banyak mobil-mobil sedan atau MPV atau SUV Eropa yang pakai FWD. Bahkan sekarang kebanyakan FWD. Yang RWD itu yang premium-premiumnya aja. Kenapa gitu? Karena mobil RWD itu punya kelebihan yang sulit diterapkan oleh mobil FWD. Hal itu dikarenakan karena beberapa sedan premium itu menggunakan mesin yang besar dan bertenaga besar pula. Contoh gini, ketika kita membuat sedan premium, kita kan pasti pengen mobil sedan premium itu punya mesin yang premium juga. Yang cc-nya bisa 3.000, 4.000, 5.000, ya kan? Atau silindernya 6, 7, 8. 7 ada nggak sih? 8 silinder atau jenisnya sampai V12. Ketika mereka memutuskan untuk mendesain sebuah mobil yang bisa menampung mesin dengan kapasitas besar, maka RWD adalah pilihan yang tepat. Kenapa? Karena desain mobil RWD itu kebanyakan mesinnya longitudinal, bukan transversal. Mobil FWD punya kecenderungan desain mesinnya itu transversal alias ke samping, bukan ke belakang. Kalau mesinnya ke samping, paling maksimal biasanya 6 silinder yang model V atau V6. Jarang mereka pakai 6 silinder yang inline, yang lurus. Kebanyakan kalau 6 silinder yang inline atau V8 atau V12,
pasti mesinnya longitudinal. Kalau nggak mentok dong. Nah, karena mesinnya longitudinal, mereka punya transmisi di bagian belakang yang masuk ke kolong kabin. Kemudian, di situ ada drive shaft dan ada gardan belakang. Mobil-mobil premium yang umumnya punya cc besar akan lebih mudah jika menggunakan platform dengan RWD dibandingkan dengan FWD. Ya, bayangin kalau FWD seberapa lebar mesinnya. Dan yang kedua, mobil-mobil bertenaga besar seperti 300 atau 400 HP ke atas itu lebih baik dengan platform RWD atau all-wheel drive sekalian. Karena traksi yang diberikan saat berakselerasi itu lebih baik dibandingkan dengan FWD. Makanya, sedan-sedan atau mobil premium yang punya kapasitas cc besar dan tenaga besar, itu mereka lebih banyak menggunakan RWD dibandingkan dengan FWD. Seringkali kita menemukan mobil-mobil dengan platform FWD itu adalah mobil-mobil yang punya tenaga kurang dari 300 HP. Ya, meskipun sekarang banyak tuner-tuner yang pakai 400 HP di mobil FWD. Bisa? Bisa lah. Masa nggak bisa? Jadi kalau misalnya kita simpulkan, setiap mobil itu sudah didesain dengan peruntukannya masing-masing. Dan ketika engineer menciptakan mobil, itu pasti sudah diperuntukkan dengan masak-masak dan diuji dengan sangat baik. Sehingga tidak ada masalah ketika FWD harus menanjak atau RWD harus ngerem. Semuanya sudah dipikirkan secara masak-masak. Ya, itu aja mungkin video kita kali ini. Buat teman-teman yang merasa tercerahkan, bantu kami untuk share video ini ke teman-teman kalian. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman dengan mobil FWD atau RWD, bisa komen di bawah. Saya Hanif, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!